Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Sabilillah dengan NPM 2259201081. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan tugas yaitu UTS yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, oleh Bapak Hartono. Di sini tugasnya itu buatlah video simulasi dengan serangkaian menggunakan minimal 3 tools keamanan seperti yang sudah terlampir. Bisa kita lihat bersama di sini ada banyak tools ya yang telah diberikan, dimana kita minimal itu harus 3 tools. Bisa kita lihat bersama. Di sini juga sudah diberikan pengertian ya secara rinci toolsnya, seperti Snort ini ya. Snort ini toolsnya itu tentang sistem deteksi intrusi berbasis jaringan untuk identifikasi ancaman. Pada kali ini saya memilih, dimana sudah saya lakukan pastinya percobaan yang sebelum saya ngetik video, saya memilih tools yang pertama itu ada tools Nmap dan Wireshark, dan tools ketiga yaitu SQL Map. Sebelumnya sudah saya lakukan pengunduhan ya dari setiap tools itu kan pasti ada dukungannya. Di sini bisa kita lihat sama-sama dari Nmap, Wireshark, dan SQL Map-nya sendiri. Oke, kita langsung menuju ke prosesnya. Untuk pertama-tama kita akan melakukan Nmap dulu. Silakan kita menuju ke CMD di sini. Nah, kita membukanya bukan CMD secara normal ya. Kalau secara normal dia kan open ya, open biasa. Nah, kalau di sini kita menggunakan mengklik run as sebagai administrator. Kita klik yes. Di sini sudah ada, kita bisa langsung ketikkan Nmap localhost. Kita enter. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Di sini bisa kita lihat sesuai dengan kategori yang Bapak berikan tadi, bahwasanya pada tools Nmap yaitu adalah untuk pemindaian jaringan dan deteksi port yang terbuka. Dan hasilnya tadi ya di sini sudah tertera, ada port, ada state, ini adalah sebuah status, dan service ini bisa dikategorikan server. Pada yang pertama ini port, kita anomalikan seperti pintu ya. Pada ini ada port yang angka 80, ini terbuka dari server HTTP. Nah, di sini juga ada server MySQL dengan statusnya juga terbuka dan memiliki portnya itu 3306. Selanjutnya kita akan melakukan tools kedua. Di sini saya akan menggunakan tools yang SQL Map, yang mana tool ini untuk otomatisasi menemukan dan mengeksploitasi kerentanan injeksi SQL. Tentunya di sini sudah saya membuat sebuah database SQL. Tadi sudah saya buat database-nya, SQL sudah terhubung juga. Kita bisa langsung ketikkan localhost. Nah, di sini sudah ada riwayatnya. Jadinya database ini hanya sebuah database tampilan login dengan memasukkan username dan password yang benar. Kita coba-coba, kita akan misalkan di sini username-nya atas nama Fitra dengan password itu 2345. Kita bisa lihat passwordnya 2345. Kita coba login. Nah, ketika kita memasukkan username dan password yang salah, maka di sini akan muncul sebuah notifikasi di atas keterangan login gagal. Jika kita memasukkan yang benar, maka dia bakal terpilih berhasil. Disinilah fungsi tools SQL Map, dimana kita bisa mengetahui user yang benar
dan password yang benar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses ya. Jadi skill map kita buka kembali CMD tadi. Sebelum kita masukkan SQL map, kita buat dulu untuk bisa membaca folder atau fitur SQL map. Kita cd, kita klik lagi cd SQL map, kita enter. Oke, sebelumnya sudah saya lakukan prosesnya untuk ketiga tools ini, dan ini adalah kode supaya SQL map ini bisa membaca dari database tadi, itu database injection test login PHP nya. Kita kembali lagi ke CMD, di bagian sini kita pastikan ini adalah codingannya supaya kita bisa menjalankan SQL nya pada database yang ingin kita tuju tadi. Kita klik enter. Ini lagi memproses. Dalam proses ini bisa kita lihat bersama bahwasanya pada database ini itu menggunakan user ya. Ini adalah user adminnya bernama admin, dan ini adalah untuk password. Nah, password yang diterangkan dalam SQL map itu adalah password yang encrypt, yang mana jika kita masukkan itu bakal tidak berhasil. Kita bisa langsung buktikan. Kita ambil adminnya, kita ke halaman login, kita klik lagi, coba kita salin kode password yang berupa encryptnya. Kita bisa lihat passwordnya, kita login, dan login gagal. Supaya login berhasil, kita sudah salin tadi kode encryptnya, terus kita akan merubahkan kode itu menjadi kode deskriptif. Kita merubah md5 deskriptif. Nah, di sini sudah ada, kita dari kode deskriptif berubah ke deskriptif. Oke, kita deskriptif, dan ini adalah kodenya. Coba kita salin. Ini tadi admin dengan password yang sudah kita deskriptif, password ya. Coba kita login, dan login dilakukan berhasil. Bisa kita lihat bersama-sama. Jadi untuk tools yang kedua sudah berhasil sesuai dengan keterangan. Selanjutnya kita akan memasuki tools ketiga, yang mana tools ketiga ini saya akan memilih itu tools Wireshark untuk analisis lalu lintas jaringan dan deteksi anomali. Kembali lagi kita akan menggunakan database yang sudah kita buat ini ya, sebagai untuk mendeteksi anomali yang disebutkan tadi. Oke, kita bisa buka langsung Wireshark-nya. Ini sudah ada, kita klik, ini lagi berjalan. Kita pilih yang adapter full loopback, kita klik 2 kali. Nah, ini sedang berjalan. Kita dalam pencariannya pastinya menggunakan kode klik HTTP dan enter. Nah, di sini belum ada ya. Di sini belum ada. Kita bisa coba, misalkan kita di sini ABCD ya. Oke, sini sudah ABCD. Passwordnya kita misalkan 555. Kita berusaha login gagal.
kita lihat di script tools Wireshark tadi. Nah, dan di sini sudah terdeteksi ada lalu lintas ataupun anomali yang berusaha masuk. Kita bisa klik dan kita bisa mengetahui. Kita klik HTML. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya dia memasukkan username dengan kalimat ABCD dan password dengan karakter angka 5 ya. Dan Wireshark sendiri, tools ini bukan hanya bisa mendeteksi login yang gagal, tapi login yang juga berhasil. Kita misalkan login secara berhasil ya, tekan admin tadi, passwordnya tadi password 123. Oke, login berhasil. Kita kembali buka aplikasi Wireshark-nya, apakah terdeteksi, dan di sini sudah terdeteksi, bisa kita lihat. Coba kita periksa. Oh, bukan yang ini, yang ini ya, yang ini. Oke, di sini. Nah, di sini dia berhasil masuk sesuai dengan username dan password yang bisa masuk ke halaman login itu. Untuk tools itu sendiri mungkin cukup di situ. Untuk ketiga tools itu dalam proses saya pembuatan video ini, ada beberapa dalam video YouTube menjelaskan bahwasanya ada kode sebuah anomali yang berupa ini ya. Jika ini dimasukkan diketikkan ke username dan passwordnya, ini kita bisa ngasal ya, dua-dua. Bisa kita lihat ketika dia klik login, dia bakal berhasil. Ini termasuk salah satu, berarti dia bisa memasuk ke dalam database kita walaupun penggunaan username dan passwordnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita coba sekali lagi, misalkan di bagian ini kita tempatkan di bagian password. Login gagal ya, karena di dalam seperti ini dia dari min ini harus ada spasi, sedangkan password dia tidak mendetek bahwasanya ada spasi. Kita bisa lihat juga ya deteksi di Wireshark-nya tadi. Nah, ini sudah berapa kali kita lakukan percobaan. Coba kita cek ini yang paling bawah. Nah, di sini sudah bahwasanya username itu dari OR 1 sama dengan 1 spasi min spasi. Nah, ini tadi berhasil ya. Bagaimana caranya supaya ketika ada yang ingin masuk menggunakan anomali tersebut tidak berhasil? Saya sudah melakukan sebuah eksperimen ataupun sebuah tindakan sebelumnya. Kita bakal merubah itu pada codingan di login PHP-nya. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri di sini kita menggunakan query langsung rentan terhadap SQL injection. Nah, di sini kita bakal rubah dengan codingan yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Di sini ya, kita bakal menggunakan prepared statement untuk query-nya. Kita bisa copy di sini sampai sini. Copy. Mari kita coba apakah ketika kita menggunakan anomali kode ini bakal mampu masuk kembali atau tidak. Kita masukkan kode 33. Kita coba login dan login tidak berhasil.
Mungkin sampai situ saja penjelasan saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.